Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia rasanya kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda rutin kita yaitu adalah kajian online Manut Quran. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa 2 tahun kami sudah membersamai dalam program kajian online ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang telah kami dapatkan, yang artinya manfaat-manfaat ini kembali kepada diri kami sendiri dan kami juga berharap manfaat ini dapat dirasakan juga oleh kawan-kawan di berbagai daerah. Kami berharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hal kecil yang kami lakukan ini bisa menjadi benih-benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan berkembang di setiap daerahnya, yang akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebaikan-kebaikan yang terus bergulir dan bisa mendatangkan kemanfaatan dan juga pahala hingga Ủa, yaumul akhir. kêu gọi giờ Sampai gọi điện nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatuna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kita berharap betul bahwa kita menjadi bagian dari golongan mereka, golongan yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, golongan yang kelak akan bersama-sama masuk dalam surganya, golongan yang kelak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan keluarga kita dan seluruh dzurriyyah kita. Malam hari ini Bapak Ibu, kawan-kawan, kami perlu sampaikan ada satu tema yang insya Allah ini akan memberikan atau mengulang kembali terkait dengan pelajaran-pelajaran yang kita telah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, dan ini sekaligus menjadi pengingat dan juga menjadi momentum untuk kita bahwasanya hari ini ataupun esok ataupun lusa bahwa kita harus berubah. Kawan-kawan izin untuk menampilkan slide terlebih dahulu. Ya, mohon untuk yang mic-nya terbuka bisa dikondisikan ya. Ya, kawan-kawan, tema kita malam harinya adalah terkait dengan tahajud. Ya, jadi terkait dengan ibadah, wabil khusus tentang sholat, dan wabil khusus lagi terkait dengan sholat tahajud. Yang kemudian ketika saya coba panjangkan gitu ya, itu adalah tahu-tahu hajatku terwujud. Tahajud ya, tahu-tahu hajatku terwujud. Berbahagialah kawan-kawan yang sudah punya
kebiasaan di sepertiga malam terakhir bangun dan kemudian mengerjakan tahajud ini. Karena nantinya kita akan sama-sama belajar banyak manfaat yang telah kita dapatkan. Dan nanti saya juga berharap betul bahwa kawan-kawan yang sudah merutinkan tahajud, nanti kita bisa sharing bersama dalam kajian ini. Teman-teman bisa bercerita, teman-teman boleh berbagi terkait dengan pengalamannya ketika merutinkan tahajud. Setiap orang, termasuk diri saya dan juga Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, tentu punya keinginan, tentu punya hajat terkait dengan hajat apapun, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga dan juga anak-anaknya. Dan kita akan merasa sangat senang, kita akan merasa sangat bahagia manakala hajat-hajat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala hajat-hajat kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana agar hajat-hajat kita yang sampai dengan hari ini belum diwujudkan oleh Allah atau belum terwujud, kita sama-sama mengevaluasi di bagian manakah atau bagaimanakah langkah kita selanjutnya agar hajat-hajat kita bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mukadimah kita diawali dari satu hadis yang barangkali ada di antara kita yang sudah hafal atau bahkan sering mendengar hadis ini. Ada satu hadis bagian dari hadis Arba'in dan ini sebagai hadis pembuka di kitab Arba'in tersebut sebagai hadis yang pertama, yaitu terkait dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi hasil akhir sebuah amalan, hasil akhir dari sebuah tindakan itu nanti terletak pada niatnya. Maka bagi teman-teman yang sudah merutinkan tahajud, yang sudah merutinkan amal-amal ibadah yang lainnya, maka coba kembali cek niatnya. Dan niat ini menjadi bagian yang penting. Beberapa ulama menyampaikan bahwa niat ini adalah merupakan sepertiga dari ibadah. Dan bahkan sebuah ibadah ketika dia tidak ada niatnya atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dinilai ibadah. Sama-sama orang menahan lapar dan dahaga, sama-sama orang tidak makan dan minum di siang harinya, tapi yang satu niatnya karena puasa, yang satu karena memang kebiasaan aja, nggak pernah makan di siang hari, ya tidak akan dapat pahala puasanya. Nah, teman-teman, bahwasanya di lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya, jadi niat untuk berhijrahnya itu adalah karena Allah, karena Rasulnya, maka berarti ya dia akan mendapatkan pahala dari itu. Dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebaliknya ketika seseorang berhijrah dengan niat tadi apa? Yaitu adalah
dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka ya hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia tuju. Termasuk nanti semua amal ibadah kita tergantung dari apa yang kita niatkan. Teman-teman mau ngerjakan sholat, ya harus niat sholat. Nah, sholatnya apa? Ya, tergantung dari niatnya tersebut. Teman-teman mau baca Quran, teman-teman mau ibadah apapun, ya kembalikan terkait dengan niatnya. Dan ini menjadi poin pertama dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Bagi teman-teman yang sudah membaca bukunya di bab yang pertama, di pelajaran yang pertama, kami sampaikan bahwa niat ini adalah tujuan, bahwa niat ini adalah alamat. Ketika tujuannya tidak jelas, alamatnya tidak jelas, maka tidak akan sampai pada tujuannya. Sehingga kami sampaikan, kita untuk senantiasa memperbaiki niat kehidupan kita. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, hilangkan ego, kemudian kita mulai berpikir terkait dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Meskipun kondisi kita juga sedang kekurangan. Ya, jadi kawan-kawan, setiap amal ibadah tergantung daripada niat kita. Nah, saya berharap betul bahwasanya mulai malam hari ini, jikalau masih ada niat-niat yang simpang siur, jikalau masih ada niat-niat yang masih belok-belok, belum lurus, maka kita benerin, kita evaluasi bersama, ya. Kembali mengevaluasi pada diri saya sendiri dan juga pada kawan-kawan semuanya, bahwa inilah tujuannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan adanya diciptakan jin dan manusia termasuk kita semuanya Bapak Ibu kawan-kawan, ini adalah dengan tujuan agar kita ibadah kepada Allah. Tentu ibadah dengan ya cara yang benar. Tentu ibadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah masih dalam bentuk umum, tetapi pembahasan kita pada malam hari ini kita akan khususkan yaitu pada pembahasan atau bab sholat, dan sholat itu lebih kita khususkan pembahasannya pada sholat tahajud. Ya, ini adalah tujuan diciptakannya manusia dan juga jin oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ibadah. Baik, kita lanjutkan. Sehingga perlu nanti dalam setiap aktivitas kehidupan kita, ya kita ibadah. Dan kembali kepada pembuka di awal tadi, bahwa ibadah ini tergantung dari niatnya. Sama-sama makan, yang satu hanya ingin mendapatkan rasa kenyang saja, tapi yang satu dalam rangka bersyukur, yang satu dalam rangka makan agar bisa kuat untuk ibadah, maka hasilnya beda. Yang satu makan karena ibadah agar bisa kuat ibadah, itu berbeda dengan yang makan hanya sekedar ingin mendapatkan kenyang saja. Yang satu makan dengan tangan kanan, yang satu makan dengan tangan kiri. Tentu juga berbeda hasilnya. Yang satu makan diawali dengan bismillah, yang satu tidak diawali dengan bismillah. Tentu nanti hasilnya juga berbeda. Jadi tergantung
dari niat masing-masing. Dan niat sekali lagi ini merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Bahkan ini menjadi rukun. Artinya apa? Ketika rukun ini tidak dijalankan, maka ibadah itu menjadi tidak sah. Ya, ini jadi bukan bagian dari rukun ibadah. Kita lanjutkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ya, ayat 79 sampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, wa minal laili, dan pada sebagian malam, Allah tidak perintahkan untuk seluruh malam. Lakukanlah sholat tahajud. Fatahajat bihi. Untuk apa? Nafilah, sebagai tambahan, ibadah tambahan. Jadi memang ini bukan yang pokok gitu ya. Kalau nanti kita ngebahas terkait dengan fikihnya, ini memang bukan hal yang pokok, bukan hal yang wajib. Tetapi ketika kita kemudian menjalankan dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Bahkan Nabi pernah menyampaikan ketika ini tidak memberatkan umatku sebenarnya, sholat tahajud ini pun juga akan diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimatnya ini Bapak Ibu kawan-kawan, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Artinya kita difahamkan terkait dengan waktu terlebih dahulu, baru kemudian pada aktivitasnya. Karena sebenarnya bisa aja begini Bapak Ibu kawan-kawan ya. Lakukanlah sholat tahajud pada sebagian malam. Kan begitu. Tetapi kalimatnya tidak. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud. Jadi kerasa banget bahwasanya Allah itu ngejelasin bahwa kita semuanya bahwa ada pada sebagian malam. Tidak seluruhnya. Untuk apa? Untuk lakukan sholat tahajud. Sebagai tambahan. Nah maka Allah kemudian sampaikan dan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para ahli tahajud, bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud ya. Apa itu? Yaitu disebutkan ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk diangkat derajatnya. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketika Allah yang mengangkat, ini berarti sesuai dengan kemampuannya. Jadi seseorang yang bekerja di kantor diangkat derajatnya oleh diberikan pangkat atau jabatan yang baru oleh pimpinan, berarti karena memang dianggap mampu dan layak untuk mendapatkan posisi tersebut. Dan ini juga merupakan janjinya Allah bahwasanya pertama adalah Allah angkat derajatnya bagi para ahli tahajud. Dalam hal apapun ya, dalam karirnya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam dagang, dan lain sebagainya. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Maka sering kami sampaikan bagi teman-teman yang menjadi seorang negosiator atau menjadi seorang komunikator yang terkait dengan berbicara, dengan keterampilan berbicara, negosiasi, maka lakukan sholat tahajud. Termasuk marketing, lakukan sholat tahajud. Agar jago jualan, lakukan sholat tahajud. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Lisannya ini
Kalau orang Jawa bilang mandes dia. Jadi langsung bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi marketing ketika menawarkan langsung bisa difahami oleh orang yang ditawari. Negosiator langsung bisa paham orang yang diajak negosiasi. Terkait dengan proyek dan sebagainya bisa langsung mudah untuk deal dia. Dan banyak hal tentunya kawan-kawan ya. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk derajat kita di hadapan manusia lainnya yang mungkin barangkali tahu-tahu diangkat jadi ketua RT. Yang kemudian dihormati ataupun ketika tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan di masyarakat, masyarakat pun seolah-olah segan gitu ya. Jadi sangat menghormati beliau. Menghormati bagi para ahli tahajud ini. Yang berikutnya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para ahli tahajud tadi yaitu adalah Aku Rabbi adahilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Itu apa? Yang kedua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah adahilni mudkhala sidqi. Jadi ditempatkan atau dimasukkan dibimbing oleh Allah di tempat yang tepat, di tempat yang benar gitu ya. Artinya diberikan kemudahan-kemudahan dalam ketika melangkah. Ketika dalam mengambil tindakan itu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam bimbingannya Allah, ya insya Allah akan mudah. Ketika teman-teman punya sebuah tujuan, mau datang ke sebuah tempat, kita punya tour guide, kita punya pemandu, kita punya pembimbing, pendamping yang menemani kita dari awal sampai akhir, maka ini tentu sangat luar biasa. Akan mudah kita untuk segera sampai di tempat yang kita tuju. Ya, jadi dimudahkan dalam setiap aktivitas kita, yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimasukkan ke tempat yang benar, dikeluarkan pula di tempat yang benar ya. Wa akhrijni mukhraja sidq. Ya, teman-teman, yang kemudian selanjutnya tadi wa akhrijni mukhraja sidq. Yaitu dikeluarkan ke tempat yang baik, yang benar. Artinya ketika kita punya persoalan, kita punya permasalahan, kita punya kesulitan-kesulitan itu, dibantu oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk kita bisa keluar. Teman-teman yang saat ini punya banyak kesulitan-kesulitan, apapun jenisnya, maka ketika kita serius atau bisa memaknai ibadah tahajud kita ini, maka kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sulit untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sulit untuk ngebayar hutang ataupun amanah. Ya, nanti ini akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kemudian Allah datang memberikan solusi-solusinya. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah waj'alni min ladunka sultanan nasir. Yaitu akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang manakala ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ancaman dari orang lain, teman-teman yang sedang diteror, teman-teman yang terus diancam, maka Allah lah yang nanti akan datang, Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Dan ini Allah, sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kawan-kawan, teman-teman semuanya, barangkali ada di antara kita yang Ustadz, saya sudah 2 bulan nih ngamalin tahajud, tetapi Allah belum berikan pertolongan buat saya. Nah, barangkali bisa kembali dari niatnya. Coba dievaluasi kembali terkait dengan niatnya, Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Apakah niatnya hanya sekedar pengen lunas utang? Apakah niatnya hanya pengen segera ditolong oleh Allah? Apakah niatnya hanya ingin keluar dari persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita hadapi? Atau jauh lebih dari itu? Atau kemudian cara-cara ibadah kita, ini yang kemudian juga barangkali perlu dievaluasi. Ya, selain tadi pada niat, bisa juga pada mungkin barangkali gerakan sholat kita. Mungkin barangkali dari bacaan-bacaan kita dan seterusnya. Nah, yang benar bagaimana, Ustaz? Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita dalam ibadah, ya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya menjalankan perintahnya Allah karena kita adalah seorang hamba. Niatnya ibadah. Niatnya ibadah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjalankan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita ibadah, selesai nih kita ibadah yang sudah kita lakukan, niatnya benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diperkenankan untuk mengangkat tangan, untuk berdoa dan juga meminta kepada Allah. Dengan wasilah ibadah yang barusan kita lakukan, yang niatnya karena Allah tadi, kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah, hajat kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperkenankan untuk mengangkat tangan, berdoa dan juga meminta. Karena Allah sesuai dengan janjinya ini, Allah akan berikan balasannya. Yang pertama, jadi kami sampaikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian setiap aktivitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing dalam langkah-langkahnya. Yang ketiga, bila mengalami kesulitan, ada persoalan, maka dibantu oleh Allah agar bisa keluar dari masalah tersebut. Dan yang keempat itu adalah ditolong oleh Allah manakala ada pihak lain, ada orang lain yang memang ingin mengganggu ataupun ingin mengancam diri kita. Maka selanjutnya tentunya kebenaran ini datang dan yang batil kemudian akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Artinya Allah berikan solusi, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan-kemenangan untuk para ahli tahajud. Tahu-tahu hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir perlu kami sampaikan, bagaimana nih ya sebelum nanti ada pertanyaan, karena seringkali ada pertanyaan muncul seperti ini. Bagaimana tipsnya agar dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat tahajud? Yang pertama,
niatkan agar kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir untuk mengerjakan sholat tahajud. Bukan sekedar bangun ya. Kalau niat bangun ya, kan kita bangun kamar mandi, kita bangun benerin selimut dan seterusnya. Tapi kita bangun kita ini karena ingin mengerjakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bangun malam dan sholat tahajud. Jadi kita doa sama Allah. Yang ketiga, ambil wudhu dulu nih sebelum tidur. Agar tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh para malaikat. Dan bangunnya kita nanti itu kita bisa berdoa kepada Allah dan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan sepertiga malam terakhir, itu kapan waktunya? Ya, jadi malam ini dalam dalam satu malam itu kita bisa bagi waktunya ya. Ada sepertiga malam yang pertama. Jadi kita bagi, andaikan ya, malam hari ini itu sekarang kita mulai dari setengah 6 ya. Jadi waktu maghrib setengah 6 sampai subuh jam setengah 5. Berarti mulai dari setengah 6 sampai dengan setengah 5. Maka kita bagi menjadi 3 waktu. Yang pertama yaitu ada sepertiga malam pertama, yaitu dari setengah 6 sampai dengan setengah 10. Lalu sepertiga malam kedua, yaitu setengah 10 sampai dengan setengah 1. Dan kemudian sepertiga malam yang terakhir, yaitu setengah 1 sampai dengan setengah 5 atau sampai dengan waktu masuk subuh. Nah, kalau pertanyaan Ustadz, saya jam 2 boleh nggak? Boleh saja. Ustadz, saya jam 3 boleh nggak? Boleh saja. Setengah 4 boleh ya. Masih boleh karena masih di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang keempat sebelum kita tidur, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Kemudian Al-Baqarah 284 sampai dengan 286. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga Anas ya. Yang kelima, minum air putih yang banyak sebelum tidur. Nanti insya Allah kita akan dibangunkan dan ingin ke kamar mandi ya. Oke, baik Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kami sudah bisa menyampaikan materi pada malam hari ini yang terkait dengan ibadah tahajud ya, terkait dengan ibadah lebih khusus pada ibadah sholat dan lebih khusus lagi pembahasan kita pada sholat tahajud. Ketika kita sudah paham manfaatnya, maka akan membuat hati kita semakin tergerak, membuat hati kita semakin semangat untuk bisa menjalankannya. Dan jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Ketika teman-teman sudah menjalankan ini sebagai sebuah kebiasaan yang baik, setiap hari berusaha untuk menjalankannya, maka ketika suatu saat ada halangan dan kita tidak bisa menjalankan dengan sholat tahajud tadi, maka sesuai dengan kaidah fikihnya kita akan tetap dicatat oleh Allah telah mengerjakan sholat tahajud. Syaratnya tadi menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Dan teman-teman mengingatkan juga bahwasannya materi yang kami sampaikan pada malam hari ini itu sudah ada pada buku Manut Quran Bisa Kaya halaman 144 sampai dengan 147. Silakan nanti kembali dibuka, silakan nanti kembali dibaca ya. Barangkali sebagai pengingat ataupun evaluasi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah an kasir. Terima kasih pada Ustadz Udin ya
yang telah memberikan materi luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semakin paham, semakin jelas ya hakikat dari salah satu sholat sunnah yang mulia, yaitu sholat tahajud, yang akan memberikan banyak peluang bagi kita untuk mendapatkan kemudahan untuk nantinya dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya acara kita yaitu sharing diskusi ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Udin, ya, bagi Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman terkait dengan membiasakan sholat tahajud, ya, dan saat ini sudah menemukan polanya dan mendapatkan kenyamanan dengan pola-pola tersebut, silahkan nanti bisa disaringkan. Harapannya nanti bisa memberikan motivasi bagi yang lainnya agar kemudian juga dimudahkan untuk mendapatkan pola keteraturan dalam menjalankan sholat sunnah tahajud ini. Baik, sambil menunggu yang siap untuk sharing diskusi, kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan melalui chat room ya. Silakan bagi yang akan bertanya atau sharing melalui chat room bisa. Dan yang ingin sharing secara langsung, ketentuannya adalah raise hand atau mengangkat tangan, memberikan simbol tangan. Nanti kami beri kesempatan untuk bertanya langsung. Baik, kita akan lanjut ke penanya lewat chat ya. Ada Ibu Nike Prasetyaningsih. Ya, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang dimaksud itu niat seperti apa? Silahkan Kang. Iya, niat ibadahnya Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, bahwa Bapak Ibu menjalankan ibadah itu, atau wabil khusus pembahasan kita pada tahajud ini, niatnya untuk apa? Gitu ya. Ketika niatnya karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berarti niatnya karena Allah, bukan karena kita sedang punya persoalan gitu ya. Atau bukan karena niatnya kita terpaksa gitu ya. Bukan ya. Atau bukan karena niat ingin dipuji oleh orang lain, bukan ya. Tapi karena niatnya betul-betul kita sadar bahwa ini yang saya butuhkan. Saya harus mendekat kepada Allah. Nah, seperti itu. Niatkan ya sholat tahajud ketika kita sudah berdiri di atas sajadah, sebelum kita takbiratul ihram kita niat sholat tahajud. Insya Allah demikian. Boleh pakai lisan, boleh pakai usoli, silahkan ya. Minimal dalam hati kita mengatakan bahwa kita akan sholat tahajud. Insya Allah demikian. Baik, jangan Ustaz. Semoga bisa dipahami. Bu Nike ya. Kita lanjut sharing dari Bapak Yudi Wahyudi. Ya. Berapa rakaat yang paling baik untuk sholat tahajud, Ustaz? Sesuai Silakan dengan Ustaz. kemampuan kita, Bapak Wahyudi ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mampunya baru 2 rakaat, ya sudah, lakukan itu. Rutinkan dulu, ya rutinkan dulu. Teman saya sudah 4 rakaat Ustaz, ya enggak apa-apa. Kalau masih mampu 2, kerjakan 2 dulu. Bikin rutin dulu. Bikin istiqomah dulu. Kalau sudah istiqomah nanti naikkan, ya tambah rakaatnya. Seperti itu Pak Wahyudi ya. Oke. Baik, semoga bisa dipahami Pak Yudi Wahyudi. Ya. Bertahap pasti, insya Allah ketemu polanya, nyaman. Nah, nanti tinggal menambah berapa rakaat yang nanti kita inginkan. Baik, dari Bu Yuni ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon diulangi jam tahajud di akhir jam buat tahajud jika subuh jam 4.30. Enggak Ya, Ustaz, ini di juga bawah ada di bawah tadi ada ya. yang sudah Oh membantu iya betul, jawab ini Gus. ada Bu Ayu ya dari Semarang. Sepertiga pertama 17.30 sampai 21.30 ya. Jadi ini ada yang kemudian membiasakan kalau tidak salah itu ada yang mengambil witir di awal misalnya kayak gitu. Ya, ini, di awal setelah sholat Isya itu juga sudah mulai bisa. Dan sepertiga kedua jam 21.30 sampai jam 00.30 ya. Ini malam. Kemudian sepertiga malam ketiga terakhir adalah jam 00.30 setengah 1 sampai jam 4.30 ya subuh ya waktu subuh.
Nah, demikian ya, Pak Bu Yuni ya, semoga bisa dipahami. Insya Allah semakin kalau kaidahnya yang kita pahami ya, dalam beberapa hadis juga dan Rasulullah sampaikan, yang terbaik adalah tingkatannya ketika kita bisa mengambil sepertiga malam terakhir, dan berarti yang ketiga ya, ini adalah eh, waktu-waktu mustajab. Nah, ini. Dan ini berarti memang butuh perjuangan ya di malam sepertiga malam yang ketiga. Ini yang banyak orang yang mungkin eh, tidak banyak yang mendapat kesempatan ya untuk mengambil waktu yang terakhir ini. Baik, kita selanjutkan sharing dari Reza Nurdiana, Bu Reza Nurdiana ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah setelah sholat tahajud, ya, silakan Ustadz. Setelah sholat tahajud gimana Gusmi? Terputus tadi pertanyaannya. Apakah setelah sholat tahajud boleh dilanjutkan sholat witir sebagai akhir sholat malam? Boleh, ya. Jawabannya boleh. Oke, baik, boleh ya. Pada prinsipnya ya, sholat witir hanya sekali dijalankan. Jika diambil di awal waktu, kalau sudah menjalankan sholat witir di awal, sebagaimana misalnya ketika tarawih itu ya, jadi di belakang itu kita tidak mengambil witir lagi, cukup sholat tahajud. Tapi kalau belum, ya setelah sholat tahajud kita lanjutkan witir. Bu Era atau Pak Era ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah boleh bacaan rakaat pertama dan kedua surah yang saya hafal saja atau harus surah tertentu? Kemudian apakah harus ditutup dengan witir? Sholat hajat, apakah sebaiknya setelah sholat tahajud atau setelah sholat isya sebelum tidur? Sebaiknya. Silakan Ustaz. Ya, oke. Baik ya. Terkait dengan bacaan ayat ataupun surat, boleh saja. Misalnya Bapak Ibu baru hafal satu surat saja, baru hafal kulhu. Ya sudah, boleh ya dibaca itu. Semua rakaatnya baca kulhu Ustaz, boleh, silakan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat hajat, kemudian sholat tahajud, boleh ya. Boleh sholat hajat dilakukan setelah sholat tahajud atau sebelum sholat tahajud, atau boleh juga dilakukan sebelum kita tidur. Dipersilahkan ya. Terus apalagi tadi Guswi? Itu ya kayaknya udah ya. Nah, udah. Udah ya. Sholat hajat, Ya, ya sholat tadi hajat ya, tadi sholat boleh boleh sebelum boleh tidur ya. atau boleh Ya. setelah bangun. Oke. Kemudian apakah harus ditutup dengan witir? Nah, ini ada Ya, pertanyaan. tadi sudah dijawab oleh Guswi bahwa witir ketika dilakukan di apa namanya malam sebelum kita tidur, maka nanti ketika kita sholat tahajud tidak perlu witir lagi seperti itu ya. Tapi kalau belum Ya, ya nanti witir di paling akhir. Insya Allah demikian. ya. Demikian Bu atau Pak Era ya. Baik, lanjut eh, ke sharing berikutnya dari Bu Eni. Berkah mulia bagi ya. Assalamualaikum Ustadz, izin berbagi pengalaman Waalaikumsalam. wasilah tahajud. Silakan Bu Eni, langsung saja buka mic-nya untuk sharing. Silakan, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bu Eni. Saya ingin berbagi cerita, tapi bukan berarti saya lebih baik. Bukan, mohon Iya, ampun. Ini supaya jadi motivasi. iya betul. Saya Silakan. lihat di grup banyak cerita soal pinjol, Ustadz. Mm, mm, mm. Ini pengalaman eh, pribadi nih, Ustadz. Saya Iya, sendiri oke. ya. Mm, Jadi ceritanya sebelum kenal waktu masih awal-awal baru lah, Ustadz. mm, mm, mm. Saya ada pinjol, Ustadz. Kalau dijumlahkan hampirlah sekitar 40-an lah, Ustadz. 40 Iya. juta ya. Karena itu kan banyak. Mm, mm. Bertambah. Sampai saya nggak tahu, bingung Ustadz gimana untuk keluar dari persoalan itu. Kemudian saya mendawamkan tahajud Ustadz. Mm, Saya mm. kerjakan walaupun sebelum itu saya belum belum rutin setiap malam Ustadz, tapi Mm, mm. 2 hari sekali gitu. Kadang-kadang nggak dibangunin gitu sama Allah. Mm, Bangun mm. tapi saya tidur lagi gitu. Suatu malam adalah 2 minggu lah Ustadz. Saya laksanakan tuh setiap saat. Suatu ketika habis sholat tahajud itu mau subuh Ustadz. Saya buka HP.
Saya buka aplikasi. Maksud saya itu mau lihat. Tapi sebelumnya pas tahajud tuh saya berdoa di sujud terakhir itu, ya Allah, hamba tidak tahu bagaimana caranya melunasi ini gitu. Karena itu udah kemana-mana itu loh Ustadz. Saya takut karena kata dia orang nanti sebar data segala macam lah Ustadz. Iya. Saya bilang sama Allah, ya Allah bagaimana menyelesaikan ini. Benar-benar nggak bisa Ustadz. Dari mana punya uang bisa nyelesain itu. Setelah sholat tahajud, saya berzikir, menunggu azan subuh, itu saya buka ini HP. Maksud saya mau lihat aplikasi itu jatuh temponya kapan gitu loh. Iya. Biar saya bisa cari uang gitu Ustaz. Itu kan satu aplikasi tapi banyak gitu Ustaz. Iya. Nah, saya buka Satu aplikasi beranak ya, Bu ya. Iya, satu aplikasi tapi banyak gitu loh. Jadi Iya. begitu saya buka Ustaz di situ saya sampai merinding sampai sekarang. Tapi ini demi Allah pengalaman saya Ustaz. Saya buka di situ tertulis Ustaz, pinjaman Anda sudah selesai, silahkan meminjam kembali. Allahu Akbar. Gemeter saya Ustaz. Saya tutup. Saya takut salah baca Ustaz. Langsung saya tutup. Nggak lama azan subuh, sholat subuh. Begitu sampai di kantor setelah duha, saya buka lagi. Penasaran ini saya buka lagi aplikasi itu. Bener nggak sih gitu loh? Apa cuma hayalan saya aja gitu? Saya buka lagi aplikasi itu. Bener Ustadz di situ. Terima kasih Anda sudah menyelesaikan. Silakan meminjam kembali. Langsung saya buang itu aplikasi. Saya buang aplikasi itu. Dari situ saya berhenti Ustadz. Iya. Saya berhenti pinjam. Itulah. Itu benar-benar bukan cerita, tapi memang itu saya ngalamin. Gitu. Jadi ini saya bagi cerita buat kawan-kawan semua. Belajar yakin. Belajar yakin. Yakin aja. Sepanjang kita melakukan apa yang sudah Allah perintahkan dan kita tidak melakukan apa yang sudah Allah langgar, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Tapi memang tidak mudah untuk belajar yakin, belajar berharap hanya pada Allah, tidak berharap pada makhluk, belajar minta pertolongan hanya pada Allah, tidak berharap pada makhluk. Memang tidak mudah, tapi yakin aja pasti bisa. Iya. Seperti saya, pengalaman saya baru-baru ini Ustadz. Jadi sejak saya ikut 13 Juli saya buku Manut Quran sampai di saya. Dari situ sampai malam ini alhamdulillah saya belum bolong Ustadz tahajud. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tahajudnya belum bolong, baca Quran saya baca setiap hari, sholawat, zikir, semua saya kerjain. Niat saya hanya satu, ya Allah, hamba hanya ingin hijrah. Ingin lebih baik di hadapanmu, ya Allah. Karena kalau Allah ridho dengan apa yang saya kerjakan, insya Allah, Allah pasti selesaiin semua persoalan saya. Jadi itu saya kerjakan. Jadi dari sekian banyak benar seperti yang Ustadz bilang tadi, terus di buku Manut Quran itu benar. Bahwa janji Allah itu kalau kita tahajud, Allah akan angkat derajat, Allah akan selesaikan, Allah akan lindungi kita dari orang yang berniat tidak baik. Itu benar. Sekali lagi benar kawan-kawan semua. Itu pengalaman saya. Demi Allah itu pengalaman saya. Baru yang saya alami kemarin, persoalan saya luar biasa. Saya di kantor dipres sampai saya turun pangkat. Setahun saya dikasih 2 pilihan. Mau mengundurkan diri atau dipecat dengan tidak hormat. 2 pilihan saya. Tapi saat itu saya sudah pasrah. Saya hanya yakin di hati saya. Saya pegang janji Allah. Kalau siapapun hamba yang mendawamkan sholat tahajud, insya Allah Allah akan tolong. Itu yang saya pegang Ustaz. Saya pegang itu. Saya bilang, saya pegang janji Allah, bukan janji manusia. Gitu. Saya pegang. Jadi saya hadapi Ustaz. Persoalan itu saya hadapi. Saya tunggu apa keputusan. Jadi direksi tanya, saya bilang sama direksi, kalau memang Allah ridho saya harus keluar dari sini, insya Allah saya siap Pak. Dan saya yakin kalau memang menurut Allah itu belum. Alhamdulillah kawan-kawan semua sampai hari ini saya masih bekerja. Dan saya masih dipakai. Sampai terakhir ada seseorang yang memfitnah saya pun, dan dia pun mau menurunkan saya lagi, dicari lagi persoalan saya gitu. Lagi, judulnya fitnah juga. Tapi saya kembalikan semua sama Allah. Saya yakin
Allah akan jaga. Ya itu yang seperti Ustadz bilang, Allah akan jaga. Salah satu kan kalau kita mendawamkan istiqomah salat tahajud, Allah akan jaga dari orang-orang yang berniat tidak baik. Itu yang saya pegang Ustadz. Saya pegang. Sampai hari ini pun akhirnya si dia itu capek sendiri Ustadz. Capek sendiri mau diapa itu. Saya diam aja. Apa biarin. Katanya saya masih dipanggil sama direksi. Pikiran saya masih dipakai. Pendapat saya masih diminta gitu. Kerja saya, walaupun bagaimanapun cara dia, saya diam. Suaranya terputus Ibu, hilang Ibu. Waktu itu Ustadz bilang gini, Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat Bu Eni. Ustadz bilang gitu kan. Ya. Nah itu saya bilang, itu saya pegang Ustadz. Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Itu Ustadz. Tahan. Waktu tinggal mepet, tinggal mepet, tinggal mepet. Sampai terakhir pembayaran itu kami belum punya uang Ustadz. Ya, ya. Anak saya sudah nangis, bagaimana? Terus saya bilang gini, pasti ada jalan. Nggak mungkin nggak ada jalan. Saya bilang. Selama ini kita udah berusaha istiqomah dekat sama Allah. Nggak mungkin Allah itu nggak kasih pertolongan sama kita. Saya bilang gitu. Udah jalan. Saya ngadap kampus, minta perpanjangan waktu, keterlambatan, ngadepin. Akhirnya Allah kasih, Ustaz. Sampai Ya. terakhir kemarin Selasa, tiba-tiba konyong-konyong ada yang kirim saya uang, Ustaz, 7 juta, Ustaz. Lebih 1.100.000 dari pembayaran kuliah. Ya, Masya Allah. Dan satu lagi pengalaman terakhir baru sore kemarin ini, Ustaz. Baru Ya. sore tadi kerja. Jadi ada yang harus saya bayar, uang kos anak saya, uang apa yang harus saya bayar. Hari sebelum beberapa hari sebelumnya saya dapat WA Ustaz dari salah satu pinjol. Bahasa mereka penghargaan karena saya bayar tepat waktu. Padahal yang bayar itu Allah Ustaz, saya ngerasa nggak bayar. Itu yang saya cerita itu Ustaz. Ditawarkan untuk pinjaman. Sekali klik aja Ibu kami kasih. Saya pegang itu aplikasi Ustaz. Tapi hati saya ini selalu apa seperti ada yang nahan gitu untuk ke situ gitu. Ya. Jangan itu. Enggak saya gitu. Sampai terakhir eh, pihak dari kos bilang tadi, Ibu kami tunggu sore ini pembayaran gitu. Yang satu juga seperti itu. Jadi di sepanjang jalan di atas motor itu saya berdoa. Saya selalu setelah saya melaksanakan zikir 100.000 seperti kata Ustadz, saya melaksanakan sahadat 1.000. Di sepanjang jalan itu saya lakukan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong beri hamba jalan. Tidak tiba. Sudah cukup dosa hamba yang kemarin ya Allah. Tolong ya Allah sebenarnya. Cukup. Saya lagi siap mas, siap untuk buka puasa itu Ustaz lagi bikin. Saya mau untuk buka puasa. Saya iseng lah buka itu apa rekening gitu, M-Banking. Saya lihat di situ ada transferan Ustaz. Jadi Ustaz malam ini selesai. Allahu Uang kos Akbar. bayar. Sudah dibayar. Iya, bayar utang ini kebayar. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, apa yang saya ceritakan ini demi Allah itu pengalaman saya, bukan cerita orang lain. Yakin aja. Yuk kita sama-sama bangun. Sebetulnya Allah itu ngebangunin kita loh. Tahajud itu. Cara Allah itu ngebangunin kita mau kencing, kita mau minum, tiba-tiba bangun, kita dengar apa. Sebetulnya itu cara Allah ngebangunin kita. Cuma kadang kitanya aja, tidur lagi. Sebetulnya Allah tuh bangunin tiap malam kita dibangunin sama Allah. Dan pelan-pelan Allah itu akan bimbing kita. Bimbing seperti saya. Saya kan minta sama Allah, ya Allah ajari hamba untuk meminta hanya kepada Engkau, tidak meminta kepada makhluk. Ya Allah ajari hamba untuk berharap hanya kepada Engkau, ya Allah tidak berharap kepada makhluk. Dan yang terakhir saya bilang, ya Allah ajari hamba, bimbing hamba agar hamba hakul yakin seyakin-yakinnya hanya kepada Engkau ya Allah. Saya selalu bilang gitu sama Allah. Karena saya sadar saya kadang-kadang ada rasa ragu gitu Ustaz. Sudah begini kok ada ya pertolongan Allah gitu. Wasilah dari manut Quran Kang Udin. Iya. Wasilah dari manut Quran ini Allah kasih
perlahan-lahan itu keyakinan itu kalau isi baterai HP itu kan semakin naik, semakin naik, semakin naik gitu. Saya seperti ada yang nahan gitu. Kalau misalnya saya mau berbuat sesuatu, saya lagu bilang, ini dosa enggak ya? Oh, ini dosa enggak boleh gitu. Saya sudah berazam sama Allah untuk mengurangi dosa. Jangan sampai saya membuat lembaran dosa baru gitu. Dosa saya sudah banyak. Itu saya lakukan, Ustadz. Jadi saya seperti misalnya di kantor aja ya, ada yang satu ngajak ngobrol gitu, kita ngobrol. Kita udah nahan untuk tidak bergibah gitu loh. Nanti yang satu macam kita mau ngomong, ada yang ada yang nahan mulut saya nih. Terus kepala saya ini berpikir, ih tadi dosa nggak ya yang sudah gua omongin gitu. Oh iya, oh salah, astagfirullahaladzim, salah, nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar kata Allah itu kalau mendawamkan tahajud Allah akan bimbing, bener Ustaz, bener kawan-kawan semua. Saya ngalamin, benar-benar dibimbing. Ragu itu Allah bimbing supaya kita tidak ragu, yakin. Cuma ya itu kembali kata Ustadz tadi itu membenerin niat. Karena memang niat saya di tahajud itu saya hanya ingin hijrah. Ingin hijrah menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah. Karena saya yakin kalau kita dekat sama Allah, maka persoalan kita pasti Allah selesaiin. Ya, amin, amin. Jadi saya bercerita ini semua untuk menjawab banyaknya cerita di grup soal amanah, soal pinjol. Memang dengan kita melaksanakan 40 hari ikhtiar langit itu enggak laju semena-mena Allah selesain semua amanah kita. Enggak. Tapi ada yang sudah kita dapatkan. Cobalah kawan-kawan semua. Pasti ada. Seperti saya. Saya juga punya amanah terbesar. Tapi yang kecil-kecil yang lain-lain itu Allah selesain. Bener. Saya ngalamin. Jadi kita lebih tenang. Kita dicecer orang, diapain segala macam pun kita tenang. Yang bikin tenang karena kita punya yakin Allah pasti lindungin kita. Kita pegang aja janji. Ayo sekarang kita belajar istiqomah untuk tahajud. Kita pegang janji Allah. Janji Allah loh yang kita pegang. Bahwa Allah akan lindungi kita dari orang yang berniat tidak baik. Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan dekat derajat kita. Dan itu hanya diberikan untuk orang yang istiqomah tahajud. Itu Ustadz. Kalau ditanya apa ini yang dirasakan, itu yang saya pegang gitu loh. Yang saya pegang janji Allah itu. Dan saya sudah merasakan apa yang saya ceritakan tadi itu pengalaman saya. Demi Allah pengalaman saya. Bukan saya ceritakan orang lain. Saya hanya berbagi kawan-kawan semua. Saya bukan lebih baik. Saya pun sama sedang belajar untuk memperbaiki diri. Belajar untuk lebih beriman. Belajar untuk lebih bertakwa, belajar untuk istiqomah. Wasilah dari manut Quran. Luar biasa apa yang sudah saya kasih. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ya Kang Ustadz. Amin, Dari amin, amin. Kang Ustadz saya banyak belajar dan saya merasa nyaman di situ. Karena terus terang sebelum dari ini pun saya banyak belajar gitu dari yang ini dari itu. Saya tidak perlulah apa yang saya sebutin apa-apa gitu. Cuma kalau ditanya mana yang lebih nyaman, saya lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini tidak kalau tempat lain mesti harus keluar uang sekian 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 gitu. Di sini tidak. Di sini saya merasa lebih nyaman. Asal kita mau praktek dan belajar istiqomah. Yakinlah kawan-kawan semua. Ayo kita sama-sama belajar istiqomah. Nanti kawan-kawan semua akan merasakan seperti apa yang saya rasakan. Amin, amin, amin. Ya. Demikian Kang Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk kawan-kawan semua, yuk kita sama-sama belajar, berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah. Semoga apa yang ibadah yang kita kerjakan itu Allah ridho. Amin. Kuncinya hanya satu kawan-kawan. Kalau Kang Udin bilang niat. Kalau bahasa saya Ustadz hati. Kalau ada kawan-kawan saya bilang gini,
Udah sih kita mah pakai hati aja. Allah tahu kok hati kita gitu. Pakai hati aja. Allah tahu kok hati kita apa, niat kita apa gitu. Jadi benerin aja hati gitu. Kalau hati kita baik, bener, Allah tahu gitu. Itu. Demikian Ustaz. Ya, Makasih banyak. Terima baik, kasih. sama-sama. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum Bu Eni dan keluarga ya atas sharingnya luar biasa motivasi kita semuanya ya. Insya Allah dengan apa yang disampaikan Bu Eni tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, semoga kita juga diberikan kemudahan dalam menjaga istiqomahan, ya, menjalankan apa yang ada dalam buku Al-Quran untuk kita ikhtiarkan sehingga kita dimudahkan untuk terus selesaikannya urusan-urusan kita, insya Allah. Baik, kita akan lanjut. Ini ada yang sharing lagi dari Pak Yoko Cirebon ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apa sholat tahajud bisa dilakukan sebelum tidur? Apa harus tidur dulu? Ya, Silakan Ustadz. oke. Baik. Ketika belum tidur, maka nanti disebutnya sebagai qiyamul lail ya, sholat malam gitu ya. Sebagaimana sholat tarawih yang dikerjakan sebelum kita tidur. Insya Allah demikian Pak Yugo ya. Tapi nanti kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dari tahajud tadi ya kita di sepertiga malam terakhir kita tidur dulu baru kemudian bangunnya di sepertiga malam yang terakhir. Karena sebagaimana di hadis yang lain disebutkan bahwasanya di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia cari orang yang ingin mohon ampun, mencari orang yang punya hajat, punya permintaan, mencari orang yang punya doa yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian ya. Iya, terima kasih Ustadz. Semoga bisa dipahami Pak Yoko ya. Ambil yang paling baik, terbaik ya, agar kemudian Allah juga berikan kita yang terbaik. Ya. Baik, ini komentar yang lainnya adalah yang luar biasa ya, komentar yang bagus semuanya untuk sharingnya Bu Eni tadi. Ya, baik, semoga bisa diambil ibrahnya untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau sharing langsung? Silakan, kami beri kesempatan. Masih ada beberapa waktu untuk sharing secara langsung. Silakan, ada yang mau sharing langsung, kami beri kesempatan. Kita akan cukupkan forum kita pada malam hari ini. Cukup ya, Kang ya? Ya, siap. Kita cukupkan karena waktu juga sudah mendekati jam 21.30 ya. Baik, Bapak Ibu, status saja yang dirahmati Allah SWT, ya, ingat tadi materi kita pada malam hari ini ya. Kita mengambil tema tentang tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, ini luar biasa ya. Insya Allah, ya, sebagaimana sharing-sharing yang sudah disampaikan tadi, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk juga dimudahkan diselesaikan urusan-urusan kita. Tetap istiqomah, ya ikhtiar kita jalankan, kita lakukan, insya Allah nanti Allah akan hadirkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Fokusnya adalah bertuju pada Allah SWT. Ya, itu kuncinya ya, tidak berharap yang lain kecuali ridha Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi kajian online kita pada malam hari ini. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Terima kasih pada Ustadz Udin, ya Allah khairan katsir. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian online pekan berikutnya ya. Bersama-sama dengan komunitas Manut Quran. Dan bersama-sama kita belajar dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Dan kita sampaikan, informasikan, insya Allah masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian untuk order buku rezeki instan ya, masih ada kesempatan sampai tanggal berapa kemarin saya lupa. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 ya, masih ada Ya. kesempatan sampai tanggal 7 bulan September ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin order ya buku
rezeki instan, bisa langsung menghubungi Mbak Fitri ya. Kemarin kita sudah sharingkan, ini kita share lagi infonya ya. Kita sharing lagi infonya bagi Bapak Ibu yang ingin pesan buku rezeki instan, silakan menghubungi Mbak Fitri. Masih ada harga PO pre-order ya. Silakan catat di 0882 04 kali 98859. Silakan. Masih ada kesempatan sampai tanggal 7 September. Ya, 7 September ya, Kang ya. Ya. Dan untuk baik. PO yang sekarang harganya 149. Ya, PO-nya sudah harga 149. Baik. Demikian informasi terkait dengan order buku rezeki instan. Semoga menambah khasanah Bapak Ibu semuanya yang sudah punya buku Al-Quran Bisa Kaya, agar lebih detail lagi, dimudahkan lagi kita nanti mendapatkan pemahaman terkait dengan Al-Quran ini. Mohon izin buku rezeki instan dalam bentuk e-book atau dalam bentuk fisik. Insya Allah bentuk fisik Bu ya, Nur Hayati ya. Nanti kita yang order nanti akan kita kirim dalam bentuk fisik sebagaimana buku Al-Quran Bisa Kaya. Nah, itu. Jadi insya Allah nanti akan kita dapatkan secara fisik, nanti nanti akan dikirim di tempat Bapak Ibu semuanya. Demikian ya jawabannya ya insya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup forum kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada Bu Eni yang telah sharing bersama-sama dengan kami, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya, sharing dan lainnya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, kemudahan untuk menjalani kehidupan kita, dan tentunya yang kita harapkan adalah berkah Allah di dunia ataupun juga nanti di akhirat. Demikian dari kami, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.